Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kaki terasa lebih berat seiring bertambahnya usia? Atau mengapa kadang ada rasa nyeri yang tak kunjung hilang saat berjalan? Ternyata, penyebabnya mungkin ada di dalam gelas yang Anda pegang setiap hari. Minuman yang kita konsumsi memiliki pengaruh jauh lebih besar terhadap kesehatan kaki daripada yang kebanyakan orang sadari. Seperti layaknya fondasi rumah, kaki kita menopang seluruh tubuh, dan menjaga kekuatannya sangat penting untuk mobilitas dan kemandirian. Sebelum kita mulai, tulis di komentar minuman apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari. 1. Minuman manis bergula. Bayangkan sore yang hangat, ditemani tegukan teh es manis atau soda dingin yang menyegarkan. Sensasi gelembung yang menyentuh lidah terasa menyenangkan dan tampaknya tidak berbahaya. Namun di balik rasa manis itu tersembunyi bahaya yang dapat secara diam-diam menggerogoti kekuatan, mobilitas, dan kemandirian Anda. Bagi banyak orang, terutama mereka yang berusia lanjut, minuman bergula bukan sekadar kalori kosong, tetapi jalur cepat menuju hilangnya massa otot, tulang rapuh, dan sirkulasi yang buruk. 3 pilar ini secara langsung menentukan seberapa kuat dan stabil kaki Anda seiring bertambahnya usia. Penuaan yang sehat bukan hanya tentang kerutan dan uban, tetapi juga tentang kemampuan untuk bergerak bebas tanpa rasa tidak nyaman. Masalah dengan minuman manis bergula tidak hanya pada kandungan gulanya yang tinggi, tetapi rangkaian efek berbahaya yang dilepaskan pada tubuh Anda. Minuman ini, termasuk soda, minuman buah, teh manis, dan minuman energi, mengandung gula tambahan yang meningkatkan kadar glukosa darah, memicu peradangan kronis, degenerasi otot, dan kehilangan massa tulang. Asosiasi Jantung Amerika memperingatkan bahwa asupan gula berlebihan mempercepat kelemahan pada orang dewasa yang lebih tua, membuat aktivitas harian sederhana menjadi lebih menantang. Semakin banyak gula yang Anda konsumsi, semakin Anda mengundang ketidakstabilan dan kelemahan dalam hidup Anda. Salah satu efek paling mengkhawatirkan dari minuman manis adalah kemampuannya mempercepat sarkopenia, yaitu hilangnya massa dan kekuatan otot terkait usia. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi gula tambahan dapat menyebabkan disfungsi mitokondria, mengganggu kemampuan sel otot untuk menghasilkan energi secara efisien. Ini berarti setiap tegukan soda berkontribusi pada kelelahan otot, membuat kaki Anda terasa lebih berat dan kurang responsif seiring waktu. Dan kemudian ada kesehatan tulang, korban lain dari minuman yang tampaknya tidak berbahaya ini. Banyak soda, terutama cola, mengandung asam fosfat yang melarutkan kalsium dari tulang, meningkatkan risiko osteoporosis. Studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang sering mengonsumsi soda memiliki kepadatan mineral tulang lebih rendah, menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi untuk patah tulang, terutama pada pinggul dan kaki. Tulang rapuh berarti jatuh ringan bisa menyebabkan cedera parah, membuat mobilitas terbatas selama berbulan-bulan atau bahkan secara permanen. Soda manis secara aktif bekerja melawan tulang Anda, mencuri kekuatan yang sudah Anda jaga dengan susah payah. Masalah sirkulasi memainkan peran penting dalam kesehatan kaki, dan minuman manis merusak sistem vaskular Anda. Kelebihan gula berkontribusi pada kekakuan arteri, mengurangi aliran darah, dan meningkatkan risiko penyakit arteri perifer, PED, kondisi yang menyebabkan nyeri kaki, mati rasa, dan kelemahan. Sirkulasi yang buruk berarti otot kaki Anda menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi, mempersulit fungsinya secara optimal. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan kelelahan kronis pada kaki, membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan. Mungkin aspek paling menipu dari minuman bergula adalah betapa cepatnya mereka membanjiri sistem Anda dengan gula tanpa memberikan manfaat nutrisi. Tidak seperti makanan utuh yang mengandung serat, protein, atau lemak sehat untuk memperlambat penyerapan gula, minuman ini memberikan lonjakan glukosa segera. Efek roller coaster dari fluktuasi gula darah ini tidak hanya membuat Anda merasa lelah, tetapi juga meningkatkan resistensi insulin, meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Kondisi ini lebih lanjut memperburuk sirkulasi yang buruk dan kehilangan otot. Alih-alih mengambil botol soda atau teh manis, pertimbangkan alternatif yang lebih sehat dan ramah kaki. Air tetap menjadi standar emas untuk hidrasi, tetapi jika air biasa terasa membosankan, coba tambahkan lemon segar, mentimun, atau buah beri untuk rasa alami. Teh herbal, baik panas atau dingin, menawarkan alternatif menyegarkan tanpa lonjakan gula. Susu dan alternatif nabati yang diperkaya memberikan hidrasi bersama nutrisi penting seperti kalsium dan vitamin D, mendukung kesehatan tulang dan otot. 2. Alkohol. Segelas anggur saat makan malam atau bir dingin di hari yang panas. Bagi banyak orang,
Alkohol terjalin dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan relaksasi dan sosialisasi. Namun, efek alkohol pada tubuh jauh melampaui hati dan otak. Ketika berbicara tentang kekuatan kaki, mobilitas, dan kesehatan tubuh bagian bawah, minum alkohol memicu rangkaian kerusakan yang sering tidak disadari sampai terlambat. Alkohol mempengaruhi otot, tulang, sirkulasi, dan keseimbangan dengan cara yang dapat mempercepat kelemahan, kelelahan, dan bahkan kehilangan fungsi permanen. Yang lebih mengkhawatirkan, dampaknya bertahap, membuatnya mudah untuk mengabaikan tanda-tanda peringatan awal. Salah satu cara langsung alkohol melemahkan kekuatan kaki adalah melalui kerusakan otot. Alkohol mengganggu sintesis protein, proses penting di mana otot memperbaiki dan tumbuh. Ketika siklus ini terus terganggu, otot menjadi lebih lemah dan lebih rentan terhadap atrofi. Studi menunjukkan bahwa konsumsi alkohol jangka panjang menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai miopati alkoholik, ditandai dengan pengecilan otot, penurunan daya tahan, dan hilangnya koordinasi. Otot di kaki Anda sangat rentan karena membutuhkan penguatan konstan melalui gerakan dan pemeliharaan kekuatan. Masalah ini diperparah oleh efek langsung alkohol pada penyerapan nutrisi. Vitamin dan mineral penting seperti kalsium, vitamin D, dan magnesium memainkan peran penting dalam menjaga kekuatan otot dan tulang. Namun, alkohol mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap dan menggunakan nutrisi ini dengan benar. Kaki Anda mengandalkan pasokan darah kaya oksigen yang stabil untuk berfungsi secara efisien. Sayangnya, alkohol berkontribusi pada kerusakan vaskular jangka panjang dengan mengkakukan arteri dan meningkatkan tekanan darah. Sirkulasi yang buruk tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan tetapi juga menunda penyembuhan dari cedera. Sama mengkhawatirkannya adalah dampak alkohol pada keseimbangan dan koordinasi. Konsumsi alkohol kronis merusak otak kecil, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan dan mempertahankan stabilitas. Ini sangat berbahaya bagi orang dewasa yang lebih tua karena keseimbangan yang berkurang secara signifikan meningkatkan risiko jatuh. Jatuh adalah penyebab utama cedera serius dan rawat inap di kalangan lansia. Bahkan gangguan keseimbangan ringan dapat membuat navigasi tangga, melangkah dari trotoar, atau berjalan di permukaan yang tidak rata menjadi berbahaya. Salah satu efek alkohol yang lebih berbahaya adalah sifat dehidrasinya. Hidrasi yang tepat sangat penting untuk mempertahankan elastisitas otot, pelumasan sendi, dan sirkulasi. Alkohol bertindak sebagai diuretik, artinya memaksa tubuh untuk kehilangan cairan dengan cepat bersama dengan elektrolit penting. Otot yang dehidrasi lebih rentan terhadap kram, kekakuan, dan kelelahan, membuat gerakan paling sederhana pun tidak nyaman. Ini menjadi lebih bermasalah ketika alkohol dikombinasikan dengan kafein, seperti yang sering terlihat dalam koktail atau minuman campuran. Mengurangi asupan alkohol atau menghilangkannya sama sekali memungkinkan tubuh untuk memulihkan perbaikan otot yang tepat, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan mengoptimalkan sirkulasi. Bahkan langkah sederhana seperti bergantian antara minuman beralkohol dengan air dapat menciptakan perbaikan yang terlihat dalam bagaimana kaki Anda terasa dan berfungsi. 3. Kafein berlebihan. Secangkir kopi di pagi hari, teh hitam di sore hari, atau minuman energi sebelum berolahraga. Kafein telah menjadi pendamping setia dalam kehidupan modern kita, membantu kita tetap waspada dan fokus. Namun, konsumsi kafein berlebihan memiliki dampak signifikan pada kesehatan kaki dan mobilitas yang jarang dibicarakan. Kafein, meskipun memiliki manfaat jangka pendek, dapat menjadi beban tersembunyi bagi kesehatan kaki Anda jika dikonsumsi secara berlebihan. Pertama-tama, kafein adalah diuretik, yang berarti meningkatkan produksi urin dan mempercepat kehilangan cairan dari tubuh. Dehidrasi, bahkan dalam tingkat ringan, dapat berdampak negatif pada fungsi otot dan persendian. Otot yang kekurangan cairan cenderung lebih mudah kram dan kurang fleksibel, sementara sendi kehilangan pelumasan optimal, menyebabkan gesekan dan ketidaknyamanan yang lebih besar. Untuk kaki yang menopang seluruh berat tubuh Anda, dehidrasi kronik bisa berarti peningkatan nyeri dan kekakuan. Masalah kedua dengan konsumsi kafein berlebihan adalah dampaknya pada penyerapan kalsium. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kafein tinggi dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium secara efektif, mineral yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Untuk setiap 100 mg kafein yang Anda konsumsi, sekitar 1 cangkir kopi, tubuh Anda dapat kehilangan sekitar 6 mg kalsium. Meskipun tampak kecil, efek kumulatifnya selama bertahun-tahun dapat berkontribusi pada penurunan kepadatan tulang, terutama di kaki dan pinggul yang menanggung beban.
Salah satu efek kafein yang paling jarang dibicarakan adalah kemampuannya untuk meningkatkan ketegangan otot. Kafein merangsang sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan peningkatan tonus otot dan, pada beberapa orang, bahkan kejang otot. Ketegangan otot yang berkepanjangan di kaki dan betis tidak hanya tidak nyaman tetapi juga dapat mengubah mekanika berjalan Anda, menyebabkan ketidakseimbangan dan meningkatkan risiko cedera. Sama seperti menjalankan mesin pada putaran tinggi terus-menerus, otot yang terus-menerus tegang akan aus lebih cepat. Kafein juga dapat memperburuk kondisi yang sudah ada seperti sindrom kaki gelisah, restless leg syndrome, yang ditandai dengan dorongan yang tidak tertahankan untuk menggerakkan kaki, terutama saat beristirahat. Tambahan lagi, kafein mempengaruhi kualitas tidur. Bahkan jika Anda tidak merasa sulit tertidur, tidur yang tidak adekuat mengganggu proses perbaikan otot dan pemulihan jaringan, yang sangat penting untuk kesehatan kaki yang optimal. Solusinya adalah membatasi asupan kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, sekitar 4 cangkir kopi. Lebih penting lagi, hindari konsumsi kafein di sore dan malam hari untuk memastikan tidur yang berkualitas. Pastikan untuk mengimbangi setiap minuman berkafein dengan setidaknya 1 gelas air untuk mengatasi efek dehidrasi. Pertimbangkan untuk beralih ke alternatif rendah kafein seperti teh hijau, yang masih memberikan dorongan energi ringan dengan tambahan antioksidan yang bermanfaat. 4. Minuman diet. Minuman diet sering dipasarkan sebagai pilihan lebih sehat dibandingkan soda reguler. Tanpa kalori dan tanpa gula, mereka tampak seperti alternatif yang ideal. Namun, di balik klaim, bebas kalori, tersembunyi efek samping yang dapat secara serius memengaruhi kesehatan kaki Anda. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanis buatan dalam minuman diet, terutama aspartam dan sakarin, mungkin memiliki efek paradoks pada tubuh. Alih-alih membantu mengelola berat badan, pemanis ini dapat memicu respons insulin yang menyebabkan peningkatan penyimpanan lemak dan peradangan sistemik. Peradangan kronis adalah musuh tersembunyi bagi kesehatan kaki karena secara langsung mempengaruhi jaringan ikat, tendon, dan persendian yang penting untuk mobilitas normal. Setiap langkah yang Anda ambil melibatkan koreografi rumit dari jaringan-jaringan ini, dan ketika meradang, nyeri dan kekakuan menjadi tidak terelakkan. Selain peradangan, minuman diet telah dikaitkan dengan perubahan dalam flora usus. Flora usus yang sehat berperan penting dalam penyerapan nutrisi dan mengendalikan peradangan. Ketika terganggu oleh konsumsi pemanis buatan, tubuh Anda mungkin kurang mampu menyerap kalsium, magnesium, dan nutrisi penting lainnya yang diperlukan untuk kesehatan otot dan tulang. Studi baru-baru ini juga menunjukkan korelasi antara konsumsi minuman diet yang tinggi dan peningkatan risiko stroke dan demensia vaskular, kondisi yang secara langsung mempengaruhi mobilitas. Kerusakan vaskular yang terkait dengan minuman diet ini dapat mengganggu aliran darah ke ekstremitas bawah, menghasilkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, dan pada kasus yang parah, claudicatio intermittent, nyeri kaki saat berjalan. Meskipun mekanisme pastinya masih diteliti, bukti yang muncul menunjukkan bahwa jenis pemanis tertentu dapat meningkatkan kekakuan arteri, mengurangi fleksibilitas pembuluh darah yang sangat penting untuk pengiriman nutrisi dan oksigen yang efisien ke jaringan kaki. Solusinya bukanlah dengan kembali ke minuman bergula, tetapi mengadopsi alternatif yang benar-benar sehat. Air yang diperkaya dengan mineral menawarkan hidrasi plus nutrisi yang bermanfaat tanpa bahan tambahan berisiko. Teh herbal tanpa pemanis tidak hanya menghidrasi tetapi sering menawarkan manfaat antiinflamasi tambahan. Jus buah dan sayuran yang dibuat di rumah, diencerkan untuk mengurangi kandungan gula alami, memberikan nutrisi sebenarnya bersama dengan hidrasi mereka. 5. Minuman berlebihan natrium. Minuman dengan kadar natrium tinggi mungkin tidak selalu melintas dalam pikiran ketika mempertimbangkan kesehatan kaki, tetapi dampaknya sangat nyata. Produk seperti minuman olahraga, sup kaleng, dan beberapa jus sayuran botolan sering mengandung natrium dalam jumlah mengejutkan, kadang mencapai 20% dari asupan harian yang direkomendasikan dalam satu porsi. Masalah utama dengan natrium berlebihan adalah kemampuannya untuk menahan air dalam tubuh, menyebabkan pembengkakan atau edema, terutama di ekstremitas bawah. Pergelangan kaki, dan betis yang bengkak bukan hanya masalah kosmetik. Mereka menandakan stres pada sistem kardiovaskular Anda dan dapat secara signifikan menghambat mobilitas. Pembengkakan meningkatkan tekanan pada sendi dan jaringan kaki, menyebabkan ketidaknyamanan dan membatasi rentang gerak normal. Bayangkan mencoba berjalan dengan sepatu yang dua ukuran terlalu kecil. Itulah sensasi yang dialami jaringan Anda ketika terperangkap dalam edema yang dipicu oleh natrium. Natrium berlebihan juga meningkatkan tekanan darah,
memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ekstremitas bawah. Hipertensi yang berkepanjangan merusak pembuluh darah dari waktu ke waktu, mengurangi efisiensi mereka dalam mengantarkan oksigen dan nutrisi ke otot kaki. Tanpa pasokan yang cukup, kaki Anda lebih rentan terhadap kelelahan, kram, dan bahkan cedera. Selain itu, kelebihan natrium berkontribusi pada kehilangan kalsium, menguras mineral penting ini dari tulang Anda seiring waktu. Untuk setiap 2.300 mg natrium, sekitar 1 sendok teh garam, yang Anda konsumsi, tubuh Anda bisa kehilangan sekitar 20 hingga 40 mg kalsium melalui urin. Meskipun tampak kecil, kerugian kumulatif ini selama bertahun-tahun berkontribusi pada penipisan tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur. Bagi mereka yang memiliki kondisi seperti diabetes, penyakit ginjal, atau penyakit jantung, efek dari minuman tinggi natrium bahkan lebih diperkuat. Kondisi ini sudah mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur keseimbangan cairan, membuat kaki lebih rentan terhadap pembengkakan. Solusinya relatif sederhana tetapi membutuhkan kesadaran. Mulailah membaca label dengan cermat, mencari produk dengan natrium rendah atau tanpa natrium tambahan. Ketika memilih minuman olahraga untuk rehidrasi, pertimbangkan membuat versi buatan sendiri dengan air, sedikit jus buah, dan sejumput garam laut untuk elektrolit yang dibutuhkan tanpa natrium berlebihan. Minuman yang secara alami rendah natrium termasuk air kelapa, infused water, dan sebagian besar teh herbal. Strategi lain yang efektif adalah memperbanyak makanan kaya kalium yang membantu mengimbangi beberapa efek natrium. Jus semangka segar, jus bit, dan smoothie dengan sayuran hijau kaya kalium seperti bayam dapat mendukung keseimbangan elektrolit yang lebih sehat. Akhirnya, pastikan untuk tetap terhidrasi dengan air biasa sepanjang hari. Hidrasi yang adekuat membantu ginjal mengeliminasi kelebihan natrium dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan retensi air dan pembengkakan kaki terkait. Kesimpulan, kesehatan kaki kita bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Dengan setiap langkah yang kita ambil dalam hidup, kaki kita membawa beban, kenangan, dan perjalanan kita. Mereka adalah pondasi mobilitas dan kemandirian kita. Namun seringkali kita mengabaikan bagaimana pilihan minuman kita dapat secara dramatis memengaruhi fungsi mereka. Minuman bergula, alkohol, kafein berlebihan, minuman diet, dan minuman tinggi natrium semuanya membawa risiko tersendiri bagi kekuatan dan kesehatan kaki kita. Namun, dengan kesadaran dan pilihan yang tepat, kita dapat menjaga agar fondasi ini tetap kuat dan dapat diandalkan selama bertahun-tahun yang akan datang. Ingat, perubahan kecil dapat memiliki dampak kumulatif yang besar. Mungkin besok ketika Anda meraih minuman berikutnya, Anda akan berhenti sejenak dan mempertimbangkan, apakah minuman ini mendukung kaki saya atau diam-diam melemahkannya? Pilihan ada di tangan Anda, sama seperti kekuatan ada di kaki Anda. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga memerlukan informasi ini. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.